Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Lutfiana Sari, NIM 182310111151 dari kelas D angkatan 2018, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kunjungan kepada keluarga binaan untuk melakukan penentuan prioritas masalah keperawatan pada keluarga Bapak J. Selamat menyaksikan. Fase prainteraksi, yang pertama kesiapan seperti media, alat, perencanaan. Yang kedua, kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, kesiapan data dasar sebelum prioritas masalah keperawatan keluarga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Bapak? Masih, Mbak yang kemarin kesini itu kan? Nggih, benar sekali Bapak. Saya Enda Lutfiana Sari, saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Iya. Nah, kedatangan saya kali ini yaitu untuk memberikan informasi terkait masalah keperawatan atau masalah kesehatan apa saja yang ada pada keluarga Bapak. Sekaligus saya nanti bersama Bapak akan melakukan scoring untuk menentukan prioritas masalah yang ada pada keluarga Bapak nih Bapak ya. Iya. Nah, untuk estimasi waktunya sendiri kurang lebih yaitu 5-10 menit Bapak. Iya. Nah, sebelum saya memulai kegiatannya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada. Nah, langsung saya mulai nih Bapak. Iya. Minggu lalu kan saya sudah melakukan pengkajian nih Bapak pada keluarga Bapak. Iya. Nah, dari hasil pengkajian tersebut yang terkait kondisi masalah kesehatan yang ada pada keluarga Bapak dan hasilnya itu alhamdulillah anggota keluarga Bapak itu sehat semua nih Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Nah, nggih, keluarga Bapak sendiri itu masuk ke dalam tahap perkembangan ke-6 atau tahap perkembangan keluarga dengan remaja Bapak. Yang berarti bahwa anak pertama Bapak itu sedang menempuh pendidikan di keluar kota dan anak kedua Bapak itu masih menempuh pendidikan di jenjang SMP nih Bapak ya. Iya. Nah, dari hasil pengkajian terkait kondisi Bapak itu didapatkan bahwa keluarga Bapak jarang melakukan olahraga nih Bapak ya. Jarang. Nggih, dan Bapak sendiri merupakan perokok aktif di keluarga Bapak nggih, Pak? Iya. Nggih. Jadi dari hasil pengkajian yang sudah saya lakukan minggu lalu, didapatkan 2 diagnosa keperawatan atau 2 masalah keperawatan Bapak. Yang pertama itu ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, dan diagnosa yang kedua itu yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan Bapak. Iya. Nggih, Bapak setuju nggih Pak dengan diagnosa tersebut? Setuju. Nggih, Bapak. Nah, selanjutnya saya bersama Bapak di sini akan melakukan scoring untuk menentukan prioritas masalah apa yang harus segera diatasi pada keluarga Bapak nggih. Iya. Langsung saja nggih Bapak ya. Iya. Nah, untuk mempermudah saya sudah menyiapkan tabel-tabel ini. Bapak nanti tinggal menjawab pertanyaan saya sesuai dengan instruksi yang saya berikan nanti. Iya. Nggih. Untuk diagnosa yang pertama yaitu diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko yang berhubungan dengan kebiasaan merokok Bapak. Iya. Nah, menurut Bapak ini termasuk sifat masalah apa nih Bapak ya? Yang tidak atau kurang sehat dengan skor nilai, ancaman kesehatan dengan skor 2 atau krisis kesejahteraan dengan skor 1 Bapak? Krisis kesejahteraan. Oh, nggih. Saya centang ya Bapak. Iya. Nggih. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu dengan mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat nih Bapak? Dengan mudah. Nggih, ini Bapak dengan skor 2 ini nggih Bapak. Iya. Nggih. Untuk potensial masalah dapat dicegah itu termasuk yang tinggi, cukup atau rendah Bapak? Cukup, Mbak. Cukup skor 2 ini nggih Bapak. Iya. Nggih. Lalu untuk menonjolnya masalah itu menurut Bapak masalahnya itu berat harus segera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dirasakan Bapak? Masalah tidak dirasakan. Yang masalah tidak dirasakan ini Bapak? Iya. Atau yang ada masalah Bapak? Yang menonjolnya masalah terkait diagnosa yang perilaku kesehatan cenderung berisiko itu Bapak? Ada masalah. Oh, nggih. Yang Iya. kedua ini nggih Bapak Iya, dengan iya. nilai Oh, iya, 1. iya. Oh, nggih. Untuk diagnosa yang pertama ini sudah selesai. Lanjut dengan diagnosa yang kedua ya Bapak. Iya. Diagnosa kesiapan meningkatkan kesehatan. Nah, menurut Bapak itu kesiapan meningkatkan kesehatan itu sifat masalahnya itu termasuk yang tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan atau krisis kesejahteraan nggih Bapak? Krisis kesejahteraan. Oh, skor 1 ini nggih Bapak? Iya. Nggih. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu termasuk yang mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah Bapak? Dengan mudah. Dengan mudah skor 2 ini nggih Bapak? Iya. Nggih.
Lalu untuk potensial masalah dapat dicegah sendiri itu menurut Bapak termasuk yang tinggi, cukup atau yang rendah Bapak? Cukup, Mbak. Yang cukup skor 2 ini ya Iya. Bapak? Nggih. Lalu untuk menonjolnya masalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan ini, menurut Bapak masalahnya itu berat, harus segera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau masalahnya itu tidak dirasakan Bapak? Masalahnya tidak dirasakan. Oh nggih, skor 0 ini nggih Bapak ya? Iya. Nggih. Sudah selesai Bapak. Oh, Saya iya. izin untuk menotal nggih Bapak Iya, skornya. iya. Ya, silakan, Mbak. Nggih. Baik Bapak, saya sudah melakukan perhitungan untuk total skornya Bapak dan didapatkan bahwa nilai tertinggi itu pada diagnosa yang pertama Bapak perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan skor 3,5 Bapak ini. Iya. Dan yang kedua itu diagnosa kedua kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan dengan skor 2 Bapak. Iya. Oke. Jadi untuk scoring prioritas masalah itu yang nilai tertingginya itu merupakan yang harus segera diatasi masalahnya Bapak. Begitu. Iya. Apakah sudah paham Bapak? Sudah. Oke. Jadi masalah yang harus segera diatasi itu yang diagnosa pertama ini ya Bapak ya. Iya. Yang perilaku kesehatan cenderung beresiko. Iya. Nah, baik Bapak, sebelum saya akhiri apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Oh, nggih. Minggu depan saya akan kembali lagi untuk melakukan perencanaan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan Bapak nggih Bapak ya. Nggih. Nggih, apakah diperbolehkan Bapak? Boleh, silakan. Nggih. Saya akan kembali lagi di jam yang sama nggih Bapak ya. Iya. Nggih. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya yang telah diberikan dan tanggapannya sangat luar biasa Bapak. Iya. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin dulu nggih Bapak ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.